Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selia Tasya Yustika Sari, nomor absen 32. Di sini saya akan menyampaikan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, yaitu konsep hubungan internasional. 1. Pengertian hubungan luar negeri. Kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Yang kedua, pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu kebijakan sikap dan langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, pengertian politik internasional. Politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Yang selanjutnya adalah asas hubungan internasional. Asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa seorang warga negara akan selalu terikat dengan bangsanya walaupun ia berada di luar negeri. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menyatakan bahwa negara-negara dalam hubungan internasional dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kerjasama internasional. 1. Bilateral. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral memiliki tujuan untuk dapat membina hubungan yang sebelumnya sudah pernah dijalin, kemudian menjalin kembali hubungan kerjasama dalam perdagangan. Yang kedua, regional. Kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Tujuan dari kerjasama regional adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Yang ketiga, multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dijalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Yang selanjutnya adalah organisasi internasional. 1. PBB. Peran Indonesia dalam PBB. 1. Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. 2. Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. 3. Membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 4. Sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Contohnya, mengirim pasukan Garuda untuk menjaga perdamaian di Mesir, Syria, Vietnam, Lebanon, Timur Tengah, dan sebagainya. Kedua, terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma-Atmaja sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB periode 1992 sampai 2001. Setelah itu, pada periode 2007 sampai 2011, Duta Besar Nugroho Wisnu Trimurti terpilih menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB dari Indonesia selanjutnya. 3. Indonesia menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya pada 2006. 4. Indonesia selalu ikut serta dalam memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara sesuai prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kedua yaitu ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah 1. Penggagas lahirnya ASEAN. 2. Penyelenggaraan KTT ASEAN pertama di Bali. 3. Penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. 4. Penengah konflik. 5. Kerjasama produksi makanan halal. 6. Mengusulkan adanya pentas seni antar negara. 7. Mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Yang keempat adalah KAA. Peran Indonesia dalam KAA adalah 1. Salah satu perempakasa diselenggarakannya KAA. 2. Tuan rumah Konferensi Asia Afrika. 3. Panitia Konferensi Asia Afrika. 4. Pendiri Museum KAA. Yang selanjutnya adalah GNP. 1. Indonesia merupakan salah satu negara yang memperakasai pembentukan gerakan non-blok. 2. Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta pada 1992. 4. Indonesia turut meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada 1991.
5. Indonesia pernah menjadi ketua gerakan non-blok pada 1992. Melalui kedudukannya, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara-negara berkembang miskin secara terpadu, berkesinambungan, dan komprehensif. 6. Indonesia bekerja dengan Brunei Darussalam mendirikan pusat kerajaan sama teknik selatan-selatan GNP di Jakarta untuk memperkuat hubungan antar negara anggota. Program tersebut difokuskan untuk mengataskan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah, serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.